Pernahkah Anda membayangkan bagaimana menjalani kehidupan di pemukiman yang minim akan akses? Baik itu akses transportasi maupun akses komunikasi. Itulah yang dialami selama ini oleh masyarakat Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Perjalanan kami tempuh dari kota Pontianak menuju ke desa ini melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda 4. Dengan kondisi medan yang berbukit serta jalan yang sebagiannya rusak, membuat waktu tempuh kami mencapai 9 jam perjalanan. Untuk bisa menjangkau desa Penepian Raya ini, kami harus berganti transportasi menggunakan perahu cepat. Dari dermaga menuju ke pemukiman warga memerlukan waktu selama 15 menit. Kami pun tiba di desa ini. Sekilas tak ada yang berbeda, namun jika kita telusuri lebih jauh, banyak keunikan dan menyimpan potensi, meskipun semua dalam keterbatasan. Di antaranya adalah akses komunikasi. Masyarakat di sini hanya mengandalkan satu dari banyaknya provider seluler yang ada di dalam negeri ini. Oleh sebab itu, karena kami kru tidak dapat berkomunikasi, makanya salah satu alat komunikasi andalan kita adalah HT yang saya bawa saat ini. Setibanya di sini, saya bersama tim langsung menuju ke kantor desa setempat. Kami disuguhi hidangan spesial, yaitu madu hutan. Madu ini merupakan satu di antara produksi UMKM unggulan desa ini. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu madu hutan. Madu ini dibudidayakan oleh masyarakat di desa ini. Ini menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat setempat dan menjadi satu di antara penghasilan masyarakat desa ini. Tidak ingin membuang waktu, saya langsung berkeliling desa untuk mencari tahu hal-hal menarik lainnya, terlebih proses produksi madu hutan. Saya menelusuri jalan yang sengaja dibuat pemerintah desa ini untuk menghubungkan antar rumah ke rumah. Di sekeliling rumah warga tumbuh dengan subur berbagai tumbuhan, lingkungan yang masih sangat alami. Itulah satu di antara daya tarik yang ada di desa ini. Pemirsa, ini adalah salah satu tempat produksi madu hutan, rumah produksi madu hutan Asosiasi Riau Mitra Penepian. Kita akan mencoba melihat ke dalam. Saudara, ini adalah ruangan produksi, tepat di belakang di sini. Cuman saya dan kru saat ini masih belum bisa masuk karena ruangan ini harus steril. Saya terus berjalan menuju ruas-ruas jalan setapak. Saya menemukan sekolah. Ternyata desa ini juga memiliki sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sejenak terdiam, saya merasa kagum. Desa yang mungkin bisa dikatakan terpencil ini memiliki fasilitas pendidikan, meskipun hanya dasar dan menengah pertama. Sebuah bangunan masjid dengan ukuran yang cukup besar juga tampak berdiri kokoh di sini. Saya semakin penasaran dengan kehidupan masyarakat desa ini, desa yang berada di beranda terdepan Indonesia ini. Saya terus berkeliling menelusuri ruas-ruas jalan pedesaan yang sebagian wilayahnya adalah air dan dikelilingi oleh hutan. Desa Penepian Raya memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan, serta pariwisata. Terang saja, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Desa Penepian Raya dengan luas wilayah 707 hektar ini terdiri dari 213 KK dan 702 jiwa yang terdiri dari laki-laki 345 dan perempuan 354 yang bermata pencaharian itu di sektor pertanian dan perikanan. Di pertanian itu terdiri dari beberapa macam kegiatan, misalnya pertanian petani madu hutan itu musiman tahunan ya. Kalau untuk tani padi itu pun tahunan juga, itu
3 sampai 2 tahun, 2 kali setahun dalam tempo beberapa periode kan. Dan desa Penepian Raya ini adalah desa pemekaran dari desa Ujung Said tahun 2011. Selain madu, sektor perikanan masih berperan penting dalam menopang perekonomian warga. Nah, pemirsa, selain mereka, masyarakat di sini itu bertani lebah, mereka juga menjalani profesi lain, nelayan misalnya. Ini terlihat banyak sekali keramba-keramba yang sudah ada di sini. Kemudian di sana juga ada banyak sekali kapal-kapal yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan di laut. Ini juga salah satu menjadi mata pencarian masyarakat di sini karena mereka memang berdomisili berada di pinggir lautan. Cuaca semakin terik, panas matahari terasa menyengat tak menyurutkan semangat saya bersama kru untuk terus berkeliling desa, mencari sesuatu yang menarik untuk diulas. Dari jauh, terdengar suara berisik mesin. Tampaknya ada sesuatu yang sedang diproduksi. Aroma sedap juga tercium. Ternyata sekelompok ibu rumah tangga di desa ini juga berperan dalam meningkatkan perekonomian. Para ibu rumah tangga ini dalam bentuk kelompok memproduksi berbagai jenis makanan ringan. Pokoknya terbuat dari apa ya? Dari ikan gabus. Kalau satu hari bisa produksi berapa banyak? 20 kilo. 20 kilo. Sagu. 20 kilo? Iya, 20 kilo. Kalau misalkan udah diproduksi, dipasarkan di mana? Dipasarkan ke Hulu Burung, Sintang, Sanggau, selain di kampung. Seperti kerupuk ikan, abon, sosis, nugget, dan kerupuk basah. Desa kecil dan paling ujung di Kecamatan Jongkong ini sangat berpotensi dalam berbagai sektor. Namun sayang, akses menuju desa ini masih sangat terbatas. Di sini mayoritas akses untuk penghubung ke desa-desa lain yaitu melalui sungai dengan perahu tempel itu speedboat yang kapal motor. Di sini juga kita ingin potensi-potensi yang ada di desa di Kapuas Hulu ini diangkat oleh pemerintah supaya untuk go internasional seperti potensinya madu maupun di bidang pariwisata ya. Matahari telah terbenam. Warga desa menyambut malam seiring dengan mengalirnya listrik dari PLN yang hanya bisa dinikmati pada malam hari. Aktivitas masyarakat terbatas. Wajar saja, tidak ada hiburan di sini. Untuk mengusir rasa suntuk, saya sengaja mendatangi warung ini dan berbincang hangat kepada sang pemilik. Rasa tak percaya, namun itulah faktanya. Berbagai kebutuhan pokok warga harus membeli dengan harga yang tinggi. LPG 3 kg misalnya. Untuk bisa menggunakannya, warga harus membeli dengan harga Rp45.000. Kalau kita di kampung, karena kita udah terlalu jauh ke kampung, itu bahan pokoknya semuanya, kalau dibanding dengan di kota itu, semua tuh mahal, barang itu mahal. Karena kalau menurut tuh dari si penjual tuh kan, dari Pontianak ngejar ke Kecamatan Jongkong itu, dari Kecamatan Jongkong langsung ke desa kami itu memakan waktu kan cukup jauh. Jadi dari barang makan sampai ke sayur mayur itu semuanya mahal. Kalau LPG Bang, berapa satu tabung? Kalau kita di sini LPG-nya 45 ataupun 50.000. Itu satu tabung gas LPG yang beratnya 3 kilo. Tak banyak harapan warga. Mereka hanya ingin pemerintah memberikan sedikit akses, baik itu komunikasi internet maupun transportasi. Malam semakin larut, suara jangkrik saling bersahutan, seolah menjadi satu-satunya hiburan bagi saya dan warga setempat menuju ke peraduan. Sejenak beristirahat, sembari menunggu hari esok untuk kembali beraktivitas.
Pagi ini saya dan kru diajak warga untuk menjajal keindahan ekowisata, danau, dan bukit yang ada di Desa Penepian Raya ini. Warga menamainya Danau dan Bukit Tang. Lokasinya berada di kawasan hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Bumi Lestari. Itu adalah plang perbatasan hutan yang berisikan bahwa kalau ini adalah merupakan kawasan hutan desa Penepian Raya. Jadi seluruh masyarakat yang ada di sini ini bersama-sama menjaga hutan ini agar lebih asri. Anda bisa lihat sendiri keindahan dan keasrian hutan ini. Dengan menggunakan perahu cepat, kami menuju ke lokasi danau dan bukit yang menjadi objek wisata desa ini. Sepanjang perjalanan, terlihat begitu indah hamparan hutan yang masih terjaga keasliannya. Aliran sungai yang berkelok menambah keseruan perjalanan kami. Tak butuh waktu lama, kami pun tiba di bukit tersebut. Suasana terasa sejuk, kicau burung seolah menyambut kedatangan kami. Saat ini kita sudah berada di salah satu hutan yang dikelola oleh pemerintah Desa Penepian Raya. Di sana saya melihat selamat datang di zona ekowisata Bukit Tang, LPHD Bumi Lestari Desa Penepian Raya. Ini menandakan bahwa hutan ini adalah hutan lindung. Mendaki jalan setapak dengan anak tangga terasa sedikit melelahkan. Namun pendakian harus tetap berlanjut. Menaiki setapak demi setapak anak tangga dengan penuh hati-hati, maklum saja kondisi bukit yang agak terjal. Pemirsa, kita harus menukik jalan setapak untuk mencapai beberapa ketinggian di Bukit Tang ini, dan ini menjadi tantangan tersendiri dan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi siapapun yang menikmati ekowisata Bukit Tang ini. Luar biasa. Selain suasananya indah, asri, dan Anda pun saya yakin dapat olahraga dan yang pastinya bisa menyatu dengan keadaan alam. Yuk, terus lagi kita ke atas. Setibanya di puncak bukit, rasa lelah terbayar dengan suasana dan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Hamparan danau membentang luas, terlihat jelas betapa baiknya Tuhan kepada kita. Saya tertegun melihat indahnya ciptaan Tuhan yang diturunkan ke bumi. Sejenak melepas lelah, sesaat kami berfoto mengabadikan keindahan alam sambil menyaksikan matahari terbenam. Bagi saya, Desa Penepian Raya adalah satu di antara banyaknya kebaikan Tuhan yang ada di bumi ini.